Baik. Ya, selamat sore. Hari ini kita kembali dengan mata kuliah pra-MM, pra-Magister Management di metode kuantitatif bisnis. Hari ini kita akan mendengarkan teman-teman untuk mempresentasikan metode dan kasus yang digunakan. Jadi silakan nanti waktu presentasinya 5 sampai 7 menit gitu ya. 7 menit lah ya, 7 sampai 10 nanti. Setelah itu kita lanjutkan tanya jawab. Ya, lucky number one, Osner yang akan mempresentasikan kasusnya duluan. Silakan Osner. Baik, Pak. Ya. Osner bisa Gimana? share screen. Klik share screen-nya. Sudah saya tekan nih, Pak. Share screen sudah ditekan. Terus pilih itu kan, suruh pilih kan desktop, pilih yang desktop, kemudian share. Your browser in preventing access to share screen. Your browser. Your browser in preventing access to your share screen. Oh, Private kelihatannya, Pak. kenapa ya? Tunggu saya post dulu. Listen. Oke. Oke, karena punya Osner ada masalah teknis, maka kita lanjut ke Tija dulu ya. Tija silahkan share screen, PPT, kemudian silahkan bisa ya. Jadi sudah terlihat. Oke, sudah. Kamu Baik, tinggal besarkan terima dulu aja, F5 atau yang klik ini. bawah itu. Yang full screen itu loh, Oh sebelah. iya. Ya, oke. Ya, Oke, silakan Tija. baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil pengerjaan tes tengah semester saya. Jadi di sini ada kasus yang saya karang sendiri. Jadi saya coba untuk membuat sebuah kasus yang sebenarnya tidak ada, tapi saya buat sendiri. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya mungkin agak-agak bagaimana, mohon untuk dipahami. Oke, jadi di sini ada kasus. Jadi ada sebuah perusahaan, nama saya sendiri, yaitu Dija Skin, bergerak di bidang kecantikan. Nah, perusahaan ini memproduksi 2 jenis body lotion. Yang pertama yaitu Nourishing Body Lotion, dan yang kedua Whitening Body Lotion. Nah, dalam proses pembuatan kedua body lotion ini serupa dan melalui 5 tahapan proses, yaitu mixing, pumping, heat transfer, filtrasi, dan filling. Nah, tiap botol yang berukuran 150 ml Nourishing Body Lotion membutuhkan waktu 4 menit untuk mixing, 6 menit untuk pumping, 5 menit untuk heat transfer, 7 menit untuk filtrasi, dan 2 menit untuk filling. Nah, untuk botol yang berukuran 150 ml untuk whitening body lotion membutuhkan waktu 3 menit untuk mixing, 5 menit untuk pumping, 4 menit untuk heat transfer, 7 menit untuk filtrasi, dan 1 menit untuk filling. Nah, dalam waktu untuk pengerjaan setelah memproduksi kedua body lotion ini selama seminggu, terdapat waktu 300 menit untuk mixing, 260 menit untuk pumping, 275 menit untuk heat transfer, 400 menit untuk filtrasi, dan 205 menit untuk filling. Nah, untuk setiap botol Nourishing Body Lotion berukuran 150 ml menghasilkan keuntungan sebesar Rp12.000, dan setiap botol Whitening Body Lotion yang berukuran 150 ml menghasilkan keuntungan sebesar Rp13.000. Nah, perusahaan Dija Skin ini ingin untuk menentukan jumlah terbaik Nourishing Body Lotion dan Whitening Body Lotion per botol yang berukuran 150 ml untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Jadi, kalau kita dimasukkan dalam tabel, jadi departemennya itu ada mixing, pumping, heat transfer, filtrasi, dan filling, serta profitnya. Di sini ada waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi
satu botol body lotion yang berukuran 150 ml. Jadi sini ada botol yang nourishing sama whitening. Di waktu-waktunya ini profitnya untuk nourishing 12.000, whiteningnya 13.000, dan waktu yang tersedia untuk selama seminggu untuk mixing 300, pumpingnya 260, heat transfernya 275, filtrasinya 400, dan fillingnya 205. Model matematisnya seperti ini. Jadi fungsi tujuannya, karena tadi perusahaan ingin untuk memaksimalkan profit, jadi fungsi tujuannya itu satu, memaksimalkan profit. Dan rumusnya 12.000 N tambah 13.000 W. N ini nourishing, W ini whitening. Fungsi batasannya itu ada 5. Jadi 4N tambah 3W lebih kecil dari 300. Jadi tidak boleh melebihi dari 300 menit yang tersedia selama seminggu itu. Begitu juga dengan fungsi-fungsi batasan yang 6N plus 5W sampai 2N plus 1W. Dan N dan W ini tentunya non-negativity constraint. Oke, jadi kita akan masukkan dalam aplikasi QM. Jadi title-nya di sini, di Just Skin, number of constraint, batasannya tadi, proses dalam produksinya itu ada 5. Dan ada 5, jadi number of constraint-nya itu 5. Number of variable-nya itu 2, karena ada 2 produk yang kemudian dihasilkan. Serta objektifnya itu adalah memaksimalkan. Jadi kita tahu ini maximize. Jadi, yes, saya kembali, maaf. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat, jadi modul yang saya pakai adalah linear programming. Dan setelah itu akan tampak seperti ini. Jadi N1-nya maximize profitnya, N1-nya profitnya itu per botolnya 12.000, P1-nya 13.000. Begitu juga dengan batasan-batasan yang ada di sini, itu mixing, pumping, heat transfer, filtrasi, dan filling. Masukkan angka-angka yang tadi yang ada di tabel. Dan saya kemudian melihat equation form ini apakah sama seperti model matematis yang saya buat tadi. Dan sama, jadi ketika ininya sudah sama langsung saya tekan solve dan hasilnya seperti ini. Jadi solusi yang didapatkan adalah dengan menggunakan linear programming, ini sekalian dengan kesimpulannya adalah untuk body lotion yang nourishing tidak diproduksi, jadi 0, dan untuk body lotion yang whitening diproduksi sebanyak 52 dan akan menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 676.000. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Habis ini Tica mau tunjuk siapa untuk presentasi? Osner aja, Pak. Osner. Osner belum kirim ke saya. Osner sudah kirim belum? Oh, Ino, selamat datang. Udah bisa masuk ya? Cek kalau Pak. Ya. Udah kirim ke saya belum, Osner? Ini baru saya kirim Pak, bisa dicek. Ya, sembari saya cek emailmu, ini sudah masuk. Osner bisa silahkan tanya ada pertanyaan atau komentar atau kritik saran ke Dija terkait presentasinya. Silakan. Saya nanya ke Dija ya Pak. Ya. Dija NIM-nya berapa ya Dija? 91? 91 2020 020 Pak. Oke. Dija bisa lihat ini hasil screenshotanmu untuk pengerjaannya. Bagian mana? Bagian 1 aja. Yang mana sih? Kan ada kasus, ada model. Iya. Untuk screenshot yang POM, KM maksudnya. Osner. Yang sudah jadi. Ya, POM KM yang sudah jadi paling terakhir. Ya, hasil. Iya ini.
Ya ini, coba diperbesar. Bisa diperbesar Dija. Osnar kenapa? Koneksi internetnya bermasalah atau gimana? Kamu nyalakan videonya supaya kami bisa lihat kamu. Oh, ini ya Pak. Mm-mm. Videonya, nah biar gantengnya Oh, baik. kelihatan. Ya, untuk teman Dija yang sudah presentasi saya ucapkan terima kasih. Terima Di sini kasih apa saya selamat? ada beberapa terima kasih atas waktu presentasinya. Kok kamu Saya yang juga terima berterima kasih? kasih karena sudah mau bertanya. Oke. Iya kan diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan maksudnya. Oh ya. Ya, di sini Dija, saya ingin bertanya, kenapa dari hasil QMPMU yang hanya diproduksi itu cuman pumping dari sekian banyak yang kamu jelaskan untuk memaksimalkannya tadi? Coba ulang, Osnar, pertanyaannya. Kenapa? Kurang jelas. Kenapa Mungkin cuma nulising yang enggak. Oh, ya, Iya. malah kenapa kok whitening aja kan, bukan nursing? Ya, kenapa semua yang diproduksi itu cuman pumping? Apa ini pumping kah atau apa ini? Yang N itu kan. Ah, Oh, kenapa cuman nourishingnya itu tidak aja yang diproduksi? diproduksi? Iya. enggak itu bacanya mungkin Osner salah. Yang 2600 itu bukan, itu pumpingnya itu prosesnya, tapi yang diproduksi itu harusnya N1 atau W1 itu Ini 0 dan 52. ini nggak terlalu kelihatan Pak masalahnya. Jadi nggak ini. Oke. Ya, mungkin lebih tepatnya pertanyaannya kenapa yang diproduksi hanya yang whitening 52 sedangkan nourishingnya 0 gitu ya, Osner? Ya. Iya, Pak. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa. Sudah dengar Baik, Osdar, terima pertanyaan? kasih untuk pertanyaannya. Ini juga menjadi satu pertanyaan kepada saya, kenapa sampai keluar di aplikasi untuk nourishing itu tidak diproduksi. Nah, kecurigaan saya yang pertama adalah untuk pembuatan nourishing ini lebih banyak membutuhkan waktu dibanding yang whitening. Di proses filling, kalau nourishing itu membutuhkan waktu lebih 1 menit dibandingkan dengan yang di whitening. Terus keuntungan yang dihasilkan dari whitening body lotion lebih banyak dibandingkan dengan yang di nourishing yang cuma 12.000. Jadi semalam saya coba menurunkan angkanya. Oh my god, what happened? Jadi semalam saya juga coba untuk menaruh angkanya lebih tinggi di nourishing yang profitnya. Tapi hasilnya juga sama aja. Whitening-nya lebih di aplikasi whitening-nya tuh lebih yang keluar lebih baik whitening-nya yang diproduksi untuk menghasilkan satu kombinasi yang lebih baik untuk menghasilkan maksimum profit. Seperti itu. Masa? Kamu simpan nggak itu? Apa? Model matematisnya di QM? Tidak, Enggak. Pak. Kalau kamu ganti, saya pikir akan berubah jawabannya. Ya, Osner dulu ya, sebelum nanti saya tambahin ya. Osner ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk Dija, jadi hal kenapa ini yang paling banyak diproduksi itu apa ini? Ini nggak kelihatan. Yang paling banyak diproduksi itu karena dari KPM-nya atau aplikasinya ya, Dija? Iya, dari aplikasinya keluar segitu. Jadi kemarin saya coba roba-roba, itu malah lebih parah hasilnya sekitar koma-koma yang nggak jelas. Lalu bagaimana kalau yang diminta harus produksi juga yang satunya gitu? Kalau ini dalam kasus ini tujuannya bukan untuk memenuhi permintaan, jadi untuk maksimal profit. Jadi tidak ada masalah dengan permintaan. Intinya yang penting dapat keuntungan. Terima kasih. Oke Dija, oke. Udah mulai pinter ngeles nih.
Oke. Ya, pertanyaannya mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan Osner, saya mau tanya dulu, kenapa kok modulnya metodenya atau modulnya kamu pilih linear programming? Karena yang pertama Pak, saya lebih paham yang linear programming Pak. Terus Kenapa yang saya kedua, mengatakan yang kedua? apa, kalau misalkan dalam membuat kasus Pak, saya lihat kalau misalkan menggunakan linear programming itu, kasus yang saya buat ini batasannya jelas, tujuannya jelas, jadi dan tujuan dari apa Pak? Tujuannya itu jelas, yaitu memaksimalkan profit. Jadi perusahaan ini berusaha untuk melihat kombinasi terbaik seperti apa untuk memaksimalkan profit. Nah, saya lihat kayaknya kalau mau melihat kombinasi terbaik itu lebih enaknya itu pakai yang linear programming. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah hasil nourishing dan whitening yang diproduksi itu bisa tidak dalam bilangan atau hasil produksi yang harusnya per botol kan tadi kamu bilang. Apakah tepat menyelesaikan hasil produksi per botol dengan menggunakan linear? Sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan saya, Pak. Tapi karena saya melihat kembali batasannya itu bukan istilahnya barang jadinya, tapi waktunya itu, Pak. Jadi kemungkinan kecil untuk menghasilkan yang koma-koma itu, Pak. Nah, kalau hasilnya koma-koma memungkinkan nggak? Menurut saya memungkinkan jika Gimana caranya produksi setengah botol, 3-4 botol nourishing? Kalau menurut hasilnya saya koma atau pecahan, apa yang akan hasil kamu lakukan? menurut saya hasil yang memungkinkan kalau misalnya profitnya itu angkanya tidak 12.000 sampai 13.000, Pak. Menurut saya. Jadi kalau misalnya hasilnya koma, maka tentu harus berpindah ke integer program. Nah, harusnya ketika pecahan, kamu harusnya memilih yang apa yang kamu lakukan kan dibulatkan kan waktu itu kita sudah Iya, sempat coba. Untuk supaya tidak perlu membulatkan, hasilnya jelas bilangan bulat, maka yang harus dipilih adalah yang kamu katakan barusan. integer programming. Integer programming yang pure itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena nourishing dan whitening itu skincare itu pasti dalam botol. Botol berarti harus dalam bilangan bulat. Kamu harus ubah, bukan pakai linear programming, tetapi pakailah yang integer programming, yang pure integer, sehingga pasti mau kamu ubah angkanya berapapun, hasilnya tidak akan koma. Dan kalau kamu ubah signifikan, misalkan maksimumnya profit, misalkan 12.000, kamu ubah jadi 20.000, pasti angkanya yang diproduksi akan sangat berubah. Jadi coba ya, habis ini kamu buka QM sambil nanti kita tunggu Osner, terus supaya kita semua belajar juga. Jadi coba kamu masukkan lagi persamaanmu ke integer programming. Masih ingat kan caranya? Masih, Pak. Nah, nanti kemudian sama persis, coba nanti kita klik atau coba kita ubah-ubah gitu. Jadi setelah Osner nanti kita akan kembali ke kamu lagi untuk menganalisis gimana terkait yang kasusmu ini. Gitu. Oke, gitu ya. Baik. Adakah yang mau ditanyakan lagi dari teman lain untuk Dija? Cukup ya, satu aja ya untuk satu dan saya ya. Nanti kita akan belajar lagi biar jelas gitu. Kalau sudah kasus kan lebih enak. Baik, kita akan beralih ke Osner. Osner silakan presentasikan. Saya ya, saya akan jadi sekretaris Osner yang akan share screen. Bos Osner. Nanti silakan diberitahu ya Osner. Next, stop atau gimana ya? Siap, Pak. Oke. Ya, silakan.
Osner. Ya. Terima kasih teman-teman dan Bapak untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan presentasikan apa yang telah saya kerjakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Osner Pandiangan, bisa dipanggil Osner terlebih dahulu. Next. Di sini saya memiliki sebuah kasus. Katakanlah saya mempunyai perusahaan Osner Corporation. Di perusahaan itu memproduksi dua jenis ban. Dua jenis ban yang diproduksi ialah ban standar dan ban tubeless. Nah, kan ada ban standar itu ban-ban yang biasa. Ban tubeless itu adalah ban-ban yang misal tercucuk paku itu masih bisa digunakan. Dalam produksi ban, terdapat 4 proses yang harus dilalui, yaitu mixing. Mixing itu seperti pencampuran bahan baku di awal proses pembentukan ban. Extruding. Extruding itu seperti tahap lanjut dari mixing untuk membuat produksi ban. Building itu proses untuk membentuk bannya. Kemudian finishing itu proses saat kita mencek bannya bagus atau layak untuk dijual atau tidak. Proses untuk produksi ban standar memerlukan waktu 2 jam di mixing, 2 jam di extruding, 4 jam di building, dan 3 jam di finishing. Sedangkan proses untuk memproduksi ban tubeless memerlukan waktu 2 jam di mixing, 2 jam di extruding, 6 jam di building, dan 4 jam di finishing. Hanya ada waktu 40 jam di mixing, 40 jam di extruding, 100 jam di building, dan 80 jam di finishing. Keuntungan setiap 1 unit ban standar itu $70 dan ban tubeless itu $80. Perusahaan ingin menentukan jumlah kombinasi antara ban standar dan ban tubeless untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Next. Karena kita lihat tadi perusahaan ingin melakukan kombinasi agar mendapatkan keuntungan maksimal, maka di sini saya menggunakan linear programming. Kenapa saya memilih linear programming? Linear programming adalah membantu, yaitu banyak keputusan manajemen melibatkan upaya untuk memanfaatkan sumber daya terbatas secara efektif, mesin, tenaga kerja, uang, waktu, gudang, dan bahan mentah yang dalam pemrograman. Kemudian alasan kedua, linear programming adalah teknik permodalan matematik yang banyak digunakan, yang dirancang untuk membantu manajer dalam merancang dan mengambil keputusan buat lumayan relatif terhadap alokasi sumber daya. Kemudian yang tiga, milik bidang yang lebih luas dari program matematik. Dalam pengertian ini, program mengacu pada metode dan pemecahan masalah secara matematis. Jadi saya ingin memecahkan masalah yang tadi dengan program matematis QMPM. Pertama kita menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi telah dijelaskan, ingin memaksimalkan profit. Ingin memaksimalkan profit. Kemudian fungsi batasannya kita tentukan. Jadi fungsi batasannya tadi terdapat ada 4, mixing, extruding, building, dan finishing. Di mixing tadi untuk ban standar terdapat 2 jam, extruding 2 jam, building 4 jam, kemudian finishing 3 jam. Sedangkan di ban tubeless, mixing 2 jam, extruding 2 jam, building 4 jam, finishing 4 jam. Terdapat batasan waktu di situ. Untuk mixing, batasan waktu yang tersedia 40, extruding 40, building 100 jam, dan finishing 80 jam. Next, Pak. Dari data QMPM yang didapat, hasil produksi yang diperoleh untuk memaksimalkan profit perusahaan dalam produksi ban, yaitu 10 ban untuk produksi ban standar dan juga 10 ban untuk produksi ban tubeless. Next, Pak. Kemudian dari data yang telah dipaparkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jumlah kombinasi antara ban standar dan ban tubeless yang diproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimal adalah 10 ban tubeless dan 10 ban standar. Next, Pak.
Teman-teman, terima kasih atas waktunya telah menyimak presentasi dari saya. Salam manis Osner Pandiangan. Ya, asik. Salam manis tulisannya itu loh. Terima Iya. presentasi. Salam saya untuk Ya. Itu memang biasa salah ketik saya, Pak. Oh, itu nggak boleh tuh. Haram hukumnya. Ini siapa? Osner, habis ini siapa yang mau boleh, Pak. Ino. Ya, Ya, Ino. Pak. Ino. Ya, Ya, Ino Ino. sudah siap tanya soalnya nih, sudah siap mengomentari Osner nih. Astaga, Ino. Silakan Ino, ada yang mau disampaikan pertanyaan atau komentar untuk presentasi Osner? Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mute dulu ya punya Osner ya. Ya. Saya kembali ke bahan-bahan yang tadi yang Oh, oke. Yang mana? Ini? ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Untuk Osner sendiri, saya ingin menanyakan berdasarkan dari setiap keuntungan ban standar dan ban tubeless itu hanya berkisar di jarak antara 10 dolar ya Pak. Keuntungannya hanya berbeda antara dari keuntungan ban standar dan ban tubeless itu hanya berkisar 10. Gimana? Halo? Terus yang ditanyakan apa? Kan beda keuntungannya ban standar dan tubeless adalah 10 dolar. Terus? Masuk ke kiamnya Pak, tadi soalnya kiamnya tadi nggak nampak di sini. Oh, bentar. QM-nya ini. Terus hasilnya, mau lihat hasilnya juga kah? Jadi untuk pembuatan ban tubeless dan ban standar itu kan hanya membutuhkan waktu 2 jam. Kenapa kalau dari pihak perusahaan sendiri tidak langsung mengambil keputusan untuk langsung tidak lagi memproduksi ban standar, tapi langsung saja memproduksi ban tubeless, tapi langsung dua produksi Pak. Karena dilihat dari jarak dari pemproduksian ban standar dan ban tubeless kan hanya memakan waktu 2 jam perbedaannya Pak. Kenapa dari pihak perusahaan tidak langsung, kalau sudah dapat hasilnya kan cuma perbedaannya kan 2 jam Pak. Kenapa pihak perusahaan tidak ini Pak? Tidak langsung menghilangkan ban standar, tapi menggantinya dengan ban tubeless secara dua-dua langsung Pak. Tanyanya ke Osner nih, perusahaannya Osner nih. Kasusnya Osner, bukan saya ini. Ya. Ayo Pak Osner, dijawab Pak Osner. Karena berdasarkan hasilnya juga, karena berdasarkan keuntungannya juga tidak terlalu berbeda jauh, hanya 10 dolar ya kalau tidak salah tadi. Ya. Kenapa tidak langsung saja tubeless semua aja Pak? Ya, kenapa tuh Osner? Silakan dijelaskan Pak Osner. Terima kasih untuk Pak Alvindo yang telah bertanya. Tadi pertanyaannya kenapa harus ada ban standar? Kenapa nggak langsung buat ban tubeless saja secara keseluruhan? Melihat dari faktor keuntungannya. Pertama, kita lihat dari dasarnya itu kasusnya. Kasusnya yang pertama perusahaan minta membuat ban tubeless dan ban standar. Di situ dasar awalnya. Kemudian mungkin kita lihat di pasaran atau ke masyarakat langsung. Bisa juga kita lihat ke masyarakat langsung. Kenapa bisa kita lihat dari masyarakat langsung? Masyarakat ini kan punya keinginan sendiri, Pak. Maksudnya dalam hal saya mau ban tubeless, saya mau ban standar, atau saya mau nggak pakai ban sama sekali. Itu kan keinginan juga. Jadi kita lihat dari sektor pasarnya juga. Pas dilihat ternyata mungkin harus ada produksi ban standar, sehingga perusahaan
memberi memberi kebijakan untuk memproduksi ban standar juga, meskipun keuntungannya lebih sedikit daripada ban tubeless. Bisa seperti itu. Silakan Nino, ada lagi yang mau ditanyakan atau respon terkait penjelasan Osner? Tidak ada Pak, terima kasih. Enggak ada? Sudah jelas? Ada Pak. Ya Pak. Berarti Oke. Pak, permintaan itu juga bisa dijadikan sebagai batasan ya Pak? Iya, makanya saya mau tanya nih ke Osner. Tadi kamu bilang pasar, permintaan, mana itu? Apa batasan dan penjelasan? Enggak ada. Keluar di kasusmu itu. Artinya apa? Kamu ngarang jawabannya. Kasusnya memang ngarang, Pak. Kasusnya ngarang, oke. Tapi tetap penjelasanmu itu kan harus reasonable berdasarkan kasus yang kamu karang. Kalau dari awal kamu tidak menetapkan pasar, tidak ada survei, di akhir jangan mengatakan ada survei dan seterusnya. Kalau saya jadi Ino, saya akan katakan mana buktinya di awal nggak ada kalimat itu, gitu. Nggak pernah ada survei awal terkait marketnya gimana. Ada apa tadi kebijakan atau penetapan untuk memproduksi dua jenis itu juga nggak ada, itu nggak muncul. Kalau muncul itu ada di statement, dia akan jadi fungsi batasan satu lagi gitu, atau dua lagi. Sama seperti kalian ingat waktu kita bikin ada batasan minimum fan yang dihasilkan untuk terkait apa yang kesepakatan dengan customer kontraknya adalah 7 gitu kan. Nah, itu ada statement itu harus muncul di awal. Jadi kalau memang di awal akan ada harus dua-duanya diproduksi, harus dari awal. Akan lebih tepat sebenarnya buat Osner, alasannya kenapa kok Ino tadi tanya ban standar kenapa nggak tubeless semua? Karena ya ini adalah hasil yang paling maksimal, sudah dihitung oleh sistem kan. Karena dia ingin menjaga batasan waktu yang ada, tapi ingin mencapai maksimal angka maksimal keuntungan yang ada. Coba kamu karang deh, ini mau dibuat berapa? 20 atau berapa yang maksimal di tubeless semua, belum tentu hasilnya akan melebihi hasil optimal 1.500. Coba silakan dicoba. Pasti saya jamin hasilnya tidak akan bisa lebih dari itu. 20, ya 20 bisa. Tapi kan belum tentu 20 itu memenuhi setiap komponen waktu di mixing, extruding, building, atau finishing. Jadi yang paling maksimal ya 10 dan 10. Ini juga kebetulan. Karena apa? Karena metodenya Osner sama dengan Dija. Salah sebenarnya. Harusnya nggak boleh pakai linear. Kenapa saya ngomong nggak boleh, Osner? Kenapa nggak boleh linear? Dan Dija di-unmute dulu. Karena tidak mungkin memproduksi setengah ban. Nah, karena tidak mungkin memproduksi pecahan ban. Ada Iya, pecahan. bannya, pecahan. Setengah aja atau 3/4 ban. Nggak ada, nggak kepake itu. Buang bahan juga. Ya kan, Osner? Menurut Osner, Ya, kenapa kamu pakai linear, Osner? Nggak pakai integer? Nggak kepikiran? Atau hasilnya kebetulan bagus? Ini sekali bikin hasilnya langsung bulat atau dua kali bikin, Pak. awalnya sempat pecahan gitu? Awalnya Koma-koma. nggak ada koma-koma, Pak. Awalnya itu semuanya dibantu blus, Pak. Jadi Nah itu produksinya semua dibantu blus. yang Ino tuh cocok sama selera Ino ya. Itu plus. Tapi kebetulan bulat ya, ya itu kamu beruntung. Tapi pemilihan metodenya itu kurang tepat sebenarnya. Jelas nggak, Osner? Nangkep nggak? Kenapa kurang tepat, Pak? Sedangkan caranya betul kelihatan ini. Kurang tepat karena bisa jadi, ya ini pas kebetulan. Kebetulan hasilnya bulat semua. Tapi kalau hasilnya bisa tidak bulat, salah satu, itu kan jadi apa? Ya ini kebetulan sih. Sekarang kalau bicara ini ya oke lah masih bisa masuk karena
mau pakai integer pun hasilnya pasti akan sama. Gitu. Tapi yang saya bilang kurang tepat adalah harusnya karena hasil yang ingin dicari adalah bilangan bulat, harusnya pakainya integer. Masih ingat nggak, Osner, waktu pertama kali kita buat candelier dan ya, chandelier and fan itu kan ada pecahannya kan, terus dibulatkan. Iya, Pak. Nah, kalau sampai ini terjadi, bisa jadi ketika jamnya berubah atau ketika ada kasusnya ganti sedikit kebijakannya, bisa jadi hasilmu ini bisa koma-koma kalau dengan linear. Makanya tadi saya bilang kurang tepat. Gitu. Kalau dengan Iya, sama kayak integer saya, Pak. jelas, Coba ubah sama angka. pasti nanti Punya akan saya jadi coba ubah problem. angka, hasilnya Ya, ini saya stop dulu. Oke, gitu ya, Osner. Jelas ya, paham? Paham, Pak. Oke. Ya, kita kembali ke Dija. Kayaknya Dija udah siap ya. Silahkan di share screen, Dija. udah, Pak. Share screen yang QM aja. Ini. Aplikasi QM. Sehingga kita bisa lihat di situ. Loh, Yunus kok hilang? Melarikan diri dong. Ditelan ikan ya. Ditelan ikan besar. Ini, Pak. Nah, ini kan hasilnya 0 dan 52. Coba kamu, ini integer ya? Sudah pakai integer ya? Iya, Pak. Coba kamu edit data. Integer. Ya, edit data. Klik. Nah, kalau ini oke, kamu gantilah. Coba angkanya. Katakan tadi yang 0 apa nourishing ya. Kamu ganti itu perbesar 18.000 gitu. Kalau itu nanti pindah ke situ semua ya. Udah, Pak. Ya, coba solve lagi. Nah, hasilnya terlalu jelek ya. Udah. Tapi kan nggak ada komanya. Coba diedit data lagi. Coba ganti agak dekat. Mungkin 14.500 gitu. Hapus satu. Hapus. Hey, what Ya. happened? Ya, oke. Nah, masih whitening ya. Masih kalah ya. Kayaknya curiga saya, mungkin ini Ya, aplikasinya mempertimbangkan juga dengan batasan waktunya. iya mesti. Cuman kan kalau untungnya banyak kan harusnya. Coba 16.000. Tadi berapa? 18 ya. Terlalu banyak. 15. 14.500. Kamu klik terus ketik ulang aja 15.500 gitu. Yang nourishing. Ya, 15.500. Coba. Klik. Oh, tetap kalah ya. Tetap ganti. Nah, gimana kalau misalnya ada kebijakan lain? Nah, kalau ada kebijakan lain, misalkan Dija Skin ingin memproduksi nourishing juga, yang nourishing skincare, maka harus diberi satu batasan tambahan. Katakan contoh, kamu mau edit data dulu, mau berapa yang kebijakan, jangan 0 gitu kan, harus ada gitu kan. Berarti kamu klik di yang salah satu deh, di filling sebelum filling itu. Coba diklik di salah satu kolom yang depannya, di heat transfer itulah coba. Di tulisannya. Atau di tulisan, ya situlah. Coba klik kanan, insert row. Error. Coba lagi. Klik kanan, insert row. Nah, mana tadi insertnya? Nah, itu new row 4 itu. New row 4 itu. Bawahnya. Kamu kasih nama coba minim nourishing yang harus diproduksi. Minimal, ya. Minimal nourishing. Mau produksi berapa nourishingnya minimal? Berarti N1-nya 1,
Wah, ini nggak bisa. Harus ulang. Error deh. Coba kamu buat lagi, Dija, tapi jadikan 6 itunya. Constraint-nya, Pak. File, new, constraint-nya dijadikan 6. Semangat Dija. Itu Nggak nggak kok. usah di-save. Why I have to save it? Nah, ini kan belajar untuk kita semua. Nah, lihat ya. Number of constraint-nya bikin 6. Kan mau ditambah 1. Oh iya benar, Pak. Lupa. Oke. Tuh. Oke. Halo kakak-kakak. Semut. Sampai nih. Oh no. Atur nggak makan semut loh. Atur nggak makan semut. Nih, cuma nih. Ya. Filtrasi selesaikan dulu, baru yang paling bawah yang minimal itu. Oh iya, Pak. Iya. Oke, mau diberi minimal berapa? 10 terlalu banyak enggak? 5 gitu ya. Nourishing-nya paling enggak ada 5. Sorry. Berarti N1-nya 1, kan berarti N1 sama dengan 5 kan. N1 Iya. 1 aja. 1. Nah, 0 kurang dari sama dengan 5 coba. Kurang dari sama dengan di sini, Pak. Atau maunya berapa? Pasti mau 5, berarti sama dengan aja, pilih yang sama dengan. Bukan, itu sudah oke. Tandanya tuh loh, kurang dari dipilih yang sama dengan. Ya, tengah. Oke. Kalau yang sama dengan, oh iya. Ya. Terus kamu klik yang isi yang lain tuh, RHS yang mixing, pumping, heat transfer, coba kamu isi. Oh iya benar lupa. Ya. HP baru dipakai. Oh. Oke. Klik dulu di tempat lain biar itu fix dulu. Ya. Oke. Di angka yang di angkanya. Oke. Di salah satu angka itu loh, sel. Ya, oke. Dah. Solve. Nah, dia akan berubah sesuai kebijakan. Jadi kalau seperti Osner juga tadi, kalau dari awal mau ada produk yang lain, ban standar atau ban tubelessnya itu harus diberi batasan dulu. Gitu. Itu ya, jelas ya. Oke, kita lanjut. Jelas, Pak. Ino ya. Ino dulu atau Novita dulu? Ino udah siap? Ino dulu ya, tadi kan Osner tunjuk Ino. Ino sudah tanya, silakan Ino presentasi. Novita siapkan pertanyaan
untuk Ino. Setelah itu Novita yang presentasi. Si Yunus mana ini? Lari, melarikan diri ke Tarsis ini. Yunus. Jangan bongkar rahasia, Pak. Tolong Yunus di kontak ya, supaya presentasi kalau enggak ada nilainya. Screen-nya gimana, Pak? Gimana? Share. Untuk share screen-nya, Pak. Share screen, ketik, klik, terus desktop. Kemudian klik yang tombol biru share itu. Yang di mana nih, Pak? Maaf. Share screen, Iya, Pak. panah bawah itu, sudah. Iya. Kemudian desktop kan ada tulisan pilihan jendela banyak itu kan, pilih yang desktop, diklik di kiri atas. Gambar kotak window kiri atas itu desktop kan. Itu Pak, diklik. Kak Yunus paket datanya habis, Pak. Terus gimana? Makanya Oh, ya. lagi saya tanya, Pak, masih bisa gabung? Oh, udah muncul ya, Pak? Udah muncul. Oke. Ya, suruh beli dulu lah. Ditunggu gitu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ke Ino dulu. Silahkan Ino. Kelihatan nggak di teman-teman dan Pak? Kelihatan. Oke. Ya, Pak, selamat sore teman-teman dan Pak. Sekarang saya akan menjelaskan tugas saya. Di sini saya mendapatkan kasus berkaitan dengan perusahaan elektronik. Di sini saya menganalisisnya dengan menggunakan decision analysis. Jadi kasusnya kayak gini, perusahaan elektronik Never Give Up itu berniat untuk membesarkan manufakturnya dan juga menjual produk baru seperti laptop dan handphone dan juga membesarkan gudang penyimpanannya. Mungkin bisa di F5 atau di jalankan presentasinya. Ino, ya. Oke. Ya, Pak. Maka dari permasalahan di atas, perusahaan itu perlu mempertimbangkan beberapa alternatif yang diperlukan. Di sini saya mempunyai 3 alternatif. Yang pertama itu membangun perusahaan yang besar. Terus yang kedua itu membangun perusahaan yang sedang. Yang ketiga itu perusahaan yang kecil. Untuk outcome-nya sendiri, itu pasarnya itu tidak bisa diprediksi. Bisa saja mengalami keuntungan atau bisa jadi mengalami kerugian. Ini untuk yang tabel yang pertama. Kita lihat di state of nature-nya ada dua market. Yang pertama itu favorable market sama unfavorable market. Untuk yang large, ukuran yang besar sendiri, yang favorable market harga itu keuntungannya bisa 4.500.000. Kalau yang unfavorable kerugiannya itu bisa mencapai min 4 juta. Kalau yang sedang itu keuntungannya favorable market itu keuntungannya 2.500.000. Kalau unfavorable market keuntungannya kerugiannya itu min 2 juta. Kalau yang small itu bisa teman-teman lihat agar tidak membuang waktu. Kita next aja. Yang pertama metode matematis yang pertama Mas. Di sini kita lihat pertama, di sini kita harus melihat yang paling maksimal dari harga pasarnya di favorable. Kalau di favorable sendiri, kita lihat di large, itu 4.500.000. Kita masukkan di maksimum in our row, 4.500.000. Kalau yang untuk mediumnya sendiri itu favorable marketnya itu 2.500.000. Kita masukkan di maximum in row juga. Dan untuk small juga sama. Maaf ini salah ketik. Ini tipe. Ini 1 juta masukkan ke sini. Dari ketiga hasilnya sini, yang paling maksimal hasilnya di sini ialah 4.500.000. Ini kita sudah dapat hasil yang maksimal. Untuk yang berikutnya, kita masuk ke metode yang kedua itu maksimumnya. Kalau yang tadi yang pertama itu maksimalnya, kita lihat dari yang paling maksimal di favorable marketnya. Kalau yang di maksimum ini kita lihat sebaliknya, yang
kita lihat di unfavorable market yang paling maksimum. Kalau untuk yang di large itu, yang unfavorable-nya itu minus 4 juta. Itu kita masukkan di minimum in row. Kalau yang medium itu unfavorable-nya itu min 2 juta. Kalau yang small-nya min 100.000. Nah, yang paling maksimum dari yang ketiga ini ialah 100.000. Jadi hasil di maksimum ialah 100.000. Min 100.000. Untuk yang berikutnya, sini kita masuk pada criterion of realism Hurwitz atau Hurwitz. Di sini saya mengerjakannya bisa pakai Excel juga atau bisa pakai cara manual. Atau nanti akan saya jelaskan melalui QM. Untuk yang di sini koefisiennya itu dari angka 0 sampai dengan 1. Nah, untuk pengerjaan saya sendiri, saya memilih di angka 0,9. Untuk alfanya itu saya memilih angka 0,9. Di sini teman-teman bisa lihat untuk yang large-nya sendiri ada 0,9 itu dikalikan dengan tadi keuntungannya itu 4.500.000. Terus nanti ditambahkan juga dengan ini yang satu itu yang tadi koefisien yang paling tertinggi dikurangi dengan koefisien yang kita pilih. Terus nanti dikalikan juga dengan negatif 4 juta. Ah, hasilnya yang ini teman-teman, yang 3.650.000. Untuk yang mediumnya upline ini, cara kerjanya juga sama seperti yang large. Cuman kan untuk yang harga pasarnya kan berbeda. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi cara kerjanya juga sama, 0,9 dikali 2.500.000, terus nanti 1 kurang 0,9 terus dikali juga dengan minus 2 juta. Ini hasilnya 250.000. Untuk yang small juga cara kerjanya juga sama, tidak beda. Nah, untuk menentukan yang paling realistis di Hurwitz ini itu yang paling terbesar hasilnya, yaitu untuk yang large 3.650.000. Ya, yang untuk yang berikutnya kita ada dalam equally likely. Kalau di sini kita akan mencari persamaannya. Di sini untuk yang ukuran yang pasarnya yang besar ini 4.500.000 dikurangi dengan keuntungannya, dikurangi dengan kerugiannya. Hasilnya 500.000. Karena di sini pasarnya ada 2, makanya nanti dibagi 500 dibagi 2, makanya dapatnya 250.000. Kalau untuk yang medium, keuntungannya dikurangi kerugian sama dengan juga 500. Dibagi 2, karena pasarnya juga 2, makanya hasilnya 250.000. Di sini untuk yang small sendiri, ukuran harga pasar untuk smallnya itu ada 1 juta, yang favorable dikurangi dengan unfavorable 100.000, sama dengan itu 900.000. Nah, 900 itu dibagi 2, karena harga pasarnya juga 2, nah, hasilnya 450.000. Nah, ini yang disebut dengan keseimbangan di equally likely, 450.000. Iya, kita masuk ke minimax regret-nya. Ya, kenapa di sini teman-teman bisa langsung lihat secara di laptopnya. Di sini kan favorable marketnya 4.500.000 dikurang 4.500.000. Kenapa semuanya di sini 4.500.000 di bagian kiri di bagian favorable market? Karena keuntungan yang paling besar untuk di favorable market sendiri itu yang paling besar itu 4.500.000. Makanya harus dikurangi dengan setiap keuntungan daripada alternatif yang ada. Begitu pula dengan sebaliknya di unfavorable market. Di sini kita ambil kerugian yang paling kecil. Nah, kerugian yang paling kecil ini ialah 100.000. Nah, itu akan dikurangi dengan kerugian dengan yang ada di unfavorable market itu sendiri. Nah, hasilnya seperti yang teman-teman lihat di bawah di tabelnya ini. Jadi 4.500.000 dikurangi 4.500.000 hasilnya 0.
Begitu pula unfavorable market, hasilnya teman-teman bisa lihat. Maka dari hasil matematis yang ada ini, yang paling minimaks rate yang kita temukan di sini ialah medium. Hasilnya ialah 2 juta. Ya, untuk QM-nya sendiri, teman-teman bisa langsung lihat. Tadi yang paling maksimal, teman-teman tadi bisa lihat yang pertama maksimal. Hasilnya itu 36.500. Untuk yang hasilnya maksimum yang ini, 4.500.000 ini. Kalau untuk yang berikut, kita akan melihat yang maksimum regret, minimax regret, hasilnya juga sama. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat. Untuk maksimasnya hasilnya ini 4.500.000 sama seperti di KM. Untuk Forex-nya sendiri tadi hasilnya 3.650.000 sama. Dan tadi itu maksimumnya 100.000 ya. 100.000 teman-teman. Kalau yang berikut ini minimax regret-nya 2.000 ya. Bukan 2.000, 2 juta, sorry. Minimum regret-nya. Itu di medium. Ya, yang berikutnya kalau horizontal stable-nya, kita di sini saya di sini menemukan perubahan yang terjadi itu dari kepemimpinan dari large itu memimpin pasar itu di 0,53. Saya temukannya di 0,53. Tapi untuk yang tadi saya kerjakan itu kan 0,9. Di sini hasilnya teman-teman. Yang paling large 365 ini ya. Ini pokoknya seperti inilah Pak. Yang seperti yang saya tampilkan ini Pak. Ya, jadi kesimpulannya perusahaan Never Give Up ini akan menyelesaikan perusahaannya dengan menggunakan decision analysis lewat beberapa tahapan matematis yang ada yang telah dikerjakan di atas. Perusahaan optimis sekali dari koefisien 0,1, perusahaan memilih 0,9. Hasilnya seperti ini teman-teman. Maksimalnya bisa large plan, maksimumnya ada small plan, Horwitz-nya juga large plan, sama equally likely-nya juga small plan, sama minimax regret-nya medium plan. Ya mungkin itu saja Pak, terima kasih dan teman-teman. Ya, silakan Novita. Saya bertanya, bisa komentarin punya Ino. Di unmute dulu Novita. Komentar apa ya? Atau cuman mau tanya kenapa memilih metodenya yang ini? Decision analysis. Ya, kenapa Ino pilih metodenya adalah yang decision analysis? Ya Pak, jadi di sini kan saya kan perusahaannya ini kan punya masalah ingin membesarkan manufakturnya juga menjual dia punya produk. Jadi di sini juga dia perlu mengambil. Saya kenapa mengambil decision analysis karena di sini juga perusahaan memerlukan keputusan yang tepat. Apakah kedepannya dia itu harus menjalankan perusahaan yang lebih besar dengan rencana yang lebih besar sehingga nantinya kedepannya dia dapat meraup untung ataupun dia nanti mengambil keputusan yang sedang ataupun small itu sehingga itu saya menggunakan decision analysis supaya membantu menjawab permasalahan yang ada itu Pak. Oke, Novita, ada lagi mau respon jawabannya atau mau bertanya lebih lanjut? Loh, jangan di mute, malah kamu mute. Sudah Pak. Cukup. Iya Pak.
Cukup puas dengan responnya, Ya. Sudah jelas. Serasa kuliah ya, pantas jadi dosen aja. Iya. Pertanyaan saya sekarang, kalau Novita sudah tidak punya pertanyaan. Tadi Ino katakan memilih metode decision analysis sehingga hasilnya optimal. Coba lihat slide yang terakhir. Slide yang terakhir, Ino. Next. Next lagi. Next lagi. Ya, tadi kan Ino katakan ya. Next lagi. Satu. Nah, itu. Yang terakhir. Nah, itu. Kesimpulan. Oh, Kesimpulan slide nomor 13 tuh. Nomor 12 ya. 13 yang Iya, Pak. 13 hasilnya. Ya, oke. Tadi kan supaya memilih decision analysis supaya tahu mana yang maksimal kan. Sekarang pertanyaan saya, terus keputusan perusahaan apa yang diambil? Itu kan banyak tuh Mas Ian. Large plan, small plan, medium plan. Apa yang diambil? Keputusannya yang mana? Ini kan kamu belum bicara Large soal plan, keputusan. large Large plan, plan. Pak. Kenapa? Berdasarkan logika kan, Pak. Berdasarkan apa logika? Ya, logikanya gimana? Datanya yang mana? Coba disampaikan ke teman-teman dan ke saya. Logikanya bagaimana, kenapa kok large plan, dan datanya yang mana? Jadi gini Pak, kalau berdasarkan pemikiran saya mungkin kan kalau dari hasil yang saya kerjakan tadi yang saya pilih 0,5 imbang antara di yang small plan juga malah Pak. Itu Pak. Jadi kan perusahaannya dari awal itu kan ingin kalau perusahaan kan dari awal ingin maju Pak, ingin membesarkan perusahaannya, jadi mungkin kenapa tidak langsung yang ambil yang large aja Pak, karena juga mereka karena ini juga kondisi pasar juga tidak bisa diprediksi Pak, karena bisa saja mengalami keuntungan atau kerugian Pak. Terus yang mana jadi? Kenapa nggak sekalian yang large? Nah, yang mana metode yang kamu gunakan terus? Dari hasilnya itu, kan ada 5 itu hasilnya. Nah, ini kan ada 5. Yang mana yang kamu pilih? Yang large. Yang large itu ada 2, Maximax atau Hurwix. Yang mana yang dipilih? Large Pak. Hah? Yang mana? Large. Pak. Hah? Saya nggak bisa dengar. Cek Hurwix Pak. Hurwix. Kenapa kok Iya, Hurwix? Dasarnya dari mana? Juga bingung Pak. Ya, Karena kan Hurwix. Karena dari awal kamu sudah tentukan 0,9 ya koefisiennya. Oke. Iya Pak. Terus kenapa ada 4 tadi kalau dari awal Hurwix, kenapa ada Maximax, Maximin itu dibahas? Kenapa tidak langsung aja Hurwix? Ya mungkin supaya bisa langsung lihat segala kondisi kemungkinan. Kalau kita ambil maksimanya hasilnya seperti ini, maksimumnya hasilnya seperti ini Pak. Jadi
bisa kita bisa tahu lebih spesifiknya kalau di maksimalnya kita ada aplikasinya seperti apa. Jadi dari kelima ini kita bisa pilih yang mana gitu Pak. Jadi saya Duh. dari awal saya memang langsung mau kerjakan yang dari Maximax itu semua Pak. Ya, mubazir buat apa? Nggak ada gunanya. Kalau dari awal sudah di set dengan koefisien, jelas pakainya Hurwix. Karena hanya Hurwix yang fasilitasi atau mengakomodasi koefisien kan alfa. Jadi kamu harusnya pilih langsung Hurwix. Hasilnya itu jelas 3650 dengan alfa 0,9 gitu. Nggak perlu yang lain. Karena di kondisi uncertain ini untuk semua ya, supaya lebih paham. Kalau jadi yang saya minta, kalau kalian saya minta untuk mencari kasus, jangan mengulang seperti ngajar kuliah gitu kan, tetapi gunakan yang mana yang mau kalian gunakan. Kalau kasusnya bicara soal ada alfanya, tingkat Cek, optimisme, cek. ya dengar nggak? Oh, putus suara Bapak barusan. Oh, suara saya Pak tadi. putus. Oke, saya ulang ya. Ini untuk semua supaya paham. Gitu. Jadi, kalau kasus yang dipilih adalah kasus yang dari awal tingkat koefisiennya diketahui 0,9, maka kalau memilih dengan decision analysis yang under uncertainty, langsung saja pilih yang Hurwix. Karena yang Maximax itu tidak mempertimbangkan alfa koefisien. Maximin juga enggak. Equally likely juga tidak, minimax regret juga tidak. Jadi Ino langsung saja pilih yang Hurwix gitu. Dan mungkin ini juga pengalaman untuk yang next, yang di final presentation, saya harap teman-teman cari kasus dan jangan seperti mengulang perkuliahan gitu, tetapi kasusnya apa, selesaikan gitu. Jangan semua digunakan yang enggak penting gitu, yang enggak. Ini kan sama aja bingung lagi karena terus mau pakai yang mana, terus mau pilih yang mana. Belum lagi cara penghitungannya salah. Misalkan yang minimax regret, coba Ino buka slide halaman berapa tadi minimax regret? 8 atau berapa? Coba. Atas Cek, lagi. cek. Halo Pak. Ya, nggak dengar. Suaranya putus. Suara saya putus-putus. Ya di saya putus-putus Pak. Oh, Ino dengar. Coba saya mau lihat yang minimax. Tadi kayak putus-putus. Oh, Soalnya hujan di sini juga Pak. coba saya mau lihat yang minimax regret. Halaman 7 stop di situ. Nah itu, perhitungannya itu kurang tepat. Minus 100.000 dikurangi minus 4 juta, hasilnya berapa? 100.000-nya minus, dikurangi lagi 4 juta. Harusnya hasilnya di unfavorable market adalah minus 4 juta. Oh ya, 3,9 ya. Karena minus ya. Nah, di yang keduamu itu kurang tanda negatif. Yang kedua itu minus 100.000 dikurangi 2 juta. Itu berapa? Nah, negatif 100.000 dikurangi 2 juta. Jadinya kan negatif 2 juta 100.000 kan? Ya enggak? Dengar enggak? Suara saya putus-putus. Iya. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Saya tulis di chat ya. Untuk semua ya. Jadi, yang kedua, di unfavorable market. Unfavorable market. Yang kedua, coba ditampilkan lagi slide-mu, Ino. Saya bisa dengar suara kalian. Unfavorable market yang kedua, share screen lagi, Ino. Itu kan dia minus 100.000. Oke. Minus 100.000 dikurangi 2 .
Coba itu dihitung. Minus 100.000 dikurangi 2 juta hasilnya berapa? Apakah 1.900.000 atau negatif 2.100.000? Coba dihitung pakai kalkulator. Yang mana yang benar? Cek Pak, cek. Maaf Pak, itu yang unfavorable market itu yang 2 juta itu minus Pak, minus 2 juta Pak. Makanya salah Itu nulis. salah itu. Ya, Ya. saya salah nulis Pak, maaf Pak. Ya, makanya Soalnya hasilnya juga ini. tadi kurang tepat. Itu harus ada negatif dan negatifnya. 100.000-nya juga. Gitu ya. Jadi saya harap ya supaya ke depannya Apa? kasus metodenya apa? Sudah, pilih salah satu. Jangan semua, gitu. Jelas? Ya Pak. Ya. Oke, bisa stop sharing. Kita lanjutkan terakhir Novita ya. Kecuali Yunus masuk ya. Kalau Yunus nggak masuk berarti Novita terakhir. Silakan Novita. Novita bisa share screen? Iya Pak, ini lagi buka Pak. Oke. Novita berarti nanti yang pertama kali ya. Dija tanya duluan ya. Tadi kan belum nanyakan. Mana nih? Start sharing. Aduh, loading Pak. Oke. Ya, load. Lama ya? Sorry Pak. Atau saya yang bantu share? Boleh Pak, tapi tidak merepotkan. Kamu yang mana ya tadi ya? Yang fix itu ya, yang ada fixnya bukannya? Punya Novita, oke. Saya sharekan ya, Nov. Kamu stop sharing dulu, Nov. Oh, ya. Mas, ininya apa layarnya apa loading jadi nggak bisa buka. Nggak bisa stop juga? Novita coba ya. Stop video, stop sharing. Saya stop ya, punya Novita ya. Stop sharing. Sudah terstop belum? Stop sharing. Oke. Saya sharekan ya, Nov. This will stop other screen. Do you want to continue? Ya. Oke. Saya sharekan punya Novita. Oke, sudah terlihat, Nov? Novita? Mana Novita? Novita sudahkah? Sudahkah? Lihat yang saya sharekan, Nov? Mana tadi? Mana nih? Saya tunggu. Lu Novita malah hilang.
Wah, Osner. Osner rumahnya luas sekali itu, Osner. Rumah kamu luas ya, Osner. Kita tunggu Novita malah hilang ya, keluar ya. Kita pause dulu. Baik, kita akan lanjutkan. Sekarang Novita yang akan presentasi. Saya yang akan jadi sekretaris Novita. Share presentasi Novita. Oke, here you go. Oke, silakan Nov. Ya, selamat sore buat kita semua. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Saya ambil metode linear programming. Oke. Jadi di perusahaan Mingo memproduksi dua jenis barang, yaitu memproduksi dua jenis barang noken, tapi dengan bahan dasar yang berbeda. Salah satunya dari kulit kayu dan yang lainnya dari benang poli. Dari proses pembuatan proses pembuatannya ada dua, yaitu ada bahan dasar kayu dan dari bahan dasar poli, terus anyam, yaitu mempersiapkan bahan dasar dan mempersiapkan bahan dasar, terus untuk mempersiapkan bahan dasar kulit kayu membutuhkan 8 jam dan untuk memilah benang poli itu selama 6 jam. Nah, untuk merajut atau anyam bahan dasar kulit kayu membutuhkan 12 jam. Dan untuk merajut pakai benang poli 8 jam. Nah, batas waktu yang diberikan untuk keduanya yaitu untuk bahan kulit kayu 120 jam dan untuk benang poli 48 jam. Lanjut, Pak. Ini gambarnya. Kalau yang dari benang poli kan dia seperti yang ada warna-warna merah, putih, sama biru. Sedangkan yang dari asli itu seperti yang dekat manik-manik yang coklat, itu ada warna yang dibuat sendiri juga ada dan membutuhkan waktu yang lama itu. Sama yang ada gambar burung cendrawasih dan tifa. Ya, lanjut, Pak. Jadi dari kedua bahan itu harga noken dari bahan dasar kayu 200.000 dan harga noken dari benang poli 100.000. Jadi max profitnya 200.000 X1 itu bahan dasar kulit kayu dan 100.000 harga 100.000 untuk X2. Nah, jadi waktu 8 X1 tambah 6 X2 kurang dari 120, sedangkan 12 X1 tambah 8 X2 kurang dari 48. Nah, X1 dan X2 lebih besar dari 0. Jadi Terlalu kecil ya? Kita aja iya. kecil ya di laptop. Oke, ini adalah Ya ini ininya ya, terus persamaannya dikerjakan ya. persamaan di QM. Oh, hasilnya Hasilnya dari 200
Iya, X1 200.000, X2-nya 100.000, terus maaf saya menggunakan bahasa Indonesia saja di maksimum banyak. Terus, untuk X1, X2-nya lupa isi noken kulit kayu dan poli. Terus jadi yang kita gunakan, maaf ya saya pakai HP juga. Hasilnya 4 dan 0 itu. Iya, hasilnya di sini, 4 dan untuk X1-nya 4, untuk X2-nya 0. Jadi untuk, optimal itu, 800.000. Oke, mungkin begitu. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Dija. Adakah pertanyaan? Baik, terima kasih Kak Novita untuk presentasinya. Tadi saya lihat yang bagian model matematisnya itu fungsi tujuannya itu kan memaksimalkan profit. Pak bisa ke slide. Ya. Yang model matematisnya Pak. Iya, kan memaksimalkan profit. Tapi di situ yang bagian atas tuh harga noken bahan dasar kayu adalah 200 dan harga noken benang poli 100.000. Itu harga pokok atau itu kan kalau yang saya tangkap itu harga pokok bukan profitnya. Jadi saya melihat di kasus ini tidak ada profitnya, lalu bagaimana sampai dalam model matematisnya harga pokok itu dimasukkan dalam model matematis untuk menyelesaikan masalah ini. Tuh. Terus pertanyaan saya juga sama seperti saya tadi, itu bagaimana sampai X2-nya itu apa ya? Noken benang poli ya? Itu kenapa noken benang polinya tuh diproduksinya tuh 0? Ya. Silakan. Kenapa diproduksinya 0? Udah. Dijawab Novita. Oke. Saya jawab yang kedua ya. Ya dua-duanya. Yang Kedua kedua dulu boleh. Ya. Mungkin karena dilihat dari waktu kali ya, waktu yang digunakan lebih dari X2. Ya, terus? Terus kalau untuk untuk apa? Harga Ya. harga Apakah ini harga bahan atau keuntungannya? 200.000 dan 100.000. Itu keuntungan. Oh. Ya, oke. Itu keuntungan. Ada yang mau ditanyakan atau respon kembali, Dija? Sepertinya penulisannya aja, bahasa penulisan dia pengennya Novita adalah keuntungan atau harga jual noken bahan dasar kulit kayu itu 200.000 dan harga jual noken benang poli itu 100.000. Makanya dia jadi keuntungan gitu ya Novita. Iya, Pak. Mestinya kalau ada tambahan kata jual gitu mungkin lebih jelas. Harga jual noken yang kayu segitu 200 dan harga jual yang poli 100.000 gitu kali Dija. Iya Pak, begitu. Terima kasih Pak. Ini sekalian saya nampilin presentasi, sekalian saya jawabin Novita ya. Punya sekretaris beneran ya. Jelas Dija, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ada Dija? Apakah masih memungkinkan untuk noken benang poli itu juga tetap diproduksi gitu?
Kan ini juga modulnya juga bagus kan, pakai integer programming. Jadi pas gitu. Apakah tidak ada kemungkinan gitu untuk memproduksi ini? Ada nggak Noken kemungkinan benang poli. memproduksi noken benang poli, Novita? Kemungkinan itu juga kembali pada kita menjual. Jadi kalau mana yang lebih laku itu yang akan kita banyakin waktu untuk mengerjakan. Ya, oke. Nah, kalau dibiarkan kalian tuh sukanya pada mengarang indah. Harus yang kuantitatif datanya. Jadi Mengarang itu kalau enak. emang kalau kebiasaan bergaul dengan orang-orang teologi ini suka mendapat hikmat tambahan. Ini orang perawat jangan ikut-ikut ngarang ini, nanti sesat itu. Iya, Pak. Enggak, maksud saya adalah yang bisa enggak? Bisa, harusnya kamu jawab bisa. Sama seperti ketika kita coba tadi, tinggal manajemennya maunya bagaimana. Kalau mau tentukan ada, buat satu batasan seperti yang Dija tadi coba, udah itu aja selesai. Jangan ngarang tergantung penjualan, ya enggak ngomong itu. Kemudian saya tanya sekarang, kamu itu pakai integer programming atau linear programming? Sepertinya kamu tuh galau. Coba lihat nih, di judulnya, perusahaan Minggu menggunakan integer programming. Tetapi di poin kedua, setelah harga, noken, dan keterangan harga noken, keputusan campuran dapat dirumuskan LP. Oh iya Pak, Linear. linear programming Pak. Ya, iya, padahal kamu habis dipuji, Dija. Katanya bagus, tepat, integer. Padahal itu, Soalnya tadi Pak, iya, maaf Pak, benar. tadi saya lihat Betul, QM-nya betul. pakai integer programming Pak. Iya, QM-nya. makanya ini Novitanya yang sepertinya, Kak, makanya saya tanya, Novita pakai linear atau integer? Kamu pakai Jadi saya apa? mikirnya kan Novita typo aja Pak. Ternyata pikirannya yang typo itu. Kamu pakai apa, Novita? Coba saya tanya sekali lagi, linear atau integer? Eh, integer Pak. Iya, harusnya integer betul. Iya, Tapi dari integer Pak. tadi kamu bilang linear programming dari awal. Oh, Kamu sudah iya, Pak. bilang metode yang saya gunakan adalah linear programming. Nanti coba kamu dengarkan kembali rekamannya ini ya. Oh, Bapak Artinya kami apa saja? kamu sebenarnya sudah betul. QM-nya juga sudah terlihat integer. Tadi Dija juga memperhatikan, saya juga lihat ada keterangan tipe integer. Tapi yang kamu presentasikan dan yang ada di benakmu itu yang linear programming. Jadi ini keberuntungan yang pas tapi nggak disengaja kayaknya gitu. Jadi benar integer jelas bikin noken kan. Noken itu tas itu kan. Iya, Pak. Nah, istilahnya noken ya kalau di sana. Ini karena Iya. profitnya juga sangat drastis bedanya 100.000. Jadi kenapa kok secara kualitatif kemungkinan besar pasti kulit kayu yang akan jadi prioritas gitu. Waktunya nggak beda jauh, tapi keuntungannya beda jauh sekali gitu. Nah, makanya yang 1-0 kan. Tapi di luar itu kan dugaan juga. Kalau mau beneran manajemen, kalian sebagai manajer menentukan ya buat satu batasan lagi. Seperti yang tadi Dija praktekkan ketika buka QM itu di integer gitu. Oke. Baik teman-teman, saya pikir presentasinya cukup. Beri tepuk tangan buat kita semua. Ini adalah kasih reaksi itu, virtual clap. Wah. Reaction mana virtual clap saya? Kok enggak? Itu ada tepuk tangan. Gimana ini caranya Pak? Reaction ada yang gambar smiley kan di kanan bawah itu. Sebelah breakout room yang habis Banting laptop aja DJ. share screen. Nah, love juga boleh, terserah. Nah, itu reaction, virtual reaction gitu. Kadang-kadang kalau di mute oleh hostnya kita masih bisa kasih reaction. Awal yang cukup bagus lah gitu, masih dapat diterima, tapi harapan saya karena kalian S2 dan levelnya lebih tinggi, saya harap kalian lebih kreatif gitu untuk yang next project-nya.
Yang ini oke lah gitu, masih bisa salah-salah sedikit ya, umum lah karena memang baru belajar. Tapi jangan persis, itu kan kalian cuman edit-edit masih jiwa S1 kalian, gitu kan. Masih cuma ngeditin angka gitu, tapi buat sesuatu yang lebih kreatif atau bahkan ada sisipannya. Misalkan hasilnya sudah keluar, ada yang 0 dan ada angkanya, hampir sama kan. Kemudian gimana terus caranya buat yang berbeda? Misalkan di tengah-tengah, oh manajer atau manajemen punya keputusan setelah rapat atau diskusi punya keputusan lain. Ternyata eh, tidak mau kalau salah satu 0, dua-duanya harus diproduksi. Buat batasan baru, buat QM baru, model baru, tambahan gitu. Jadi sesuatu yang menarik gitu untuk dipresentasikan. Sama seperti kemarin kan, ingat waktu integer kemudian ke goal programming itu kan ada. Tapi pindah bisnisnya. Tidak lagi pas kalau hanya fungsinya memaksimalkan profit. Tapi ada 5 prioritas yang hendak dicapai apa saja. Makanya metodenya juga ganti. Nah itu kan oke, gitu, menarik. Tapi basically oke lah itu ya. Saya harap di final project presentation yang ke depan kalian bisa lebih maksimal. Jangan rasa S1-nya itu harus ditinggalkan. Sadar bahwa kalian ini sekarang ambil kuliahnya S2 supaya agak sesuatu yang truk gitu, beda sedikit lah, ada naik level gitu lah. Gitu. Ya ini saya mengencourage supaya teman-teman semangat. Jangan karena dulu S1-nya bukan sarjana ekonomi, terus kita bisa cuman ganti-ganti sedikit. Kita bisa kok. Buktinya saya juga bisa. Saya juga sama kan, kita seperjuangan lah istilahnya, bukan dari SE. Gitu. Baik, saya stop dulu videonya. Semangat semua. Ini videonya kita mau stop dulu nih. Kasih tanda apalah ya kalian mau gerakan apa untuk stop video. Bye-bye atau apa. Oke.